Bentar ya guys. Double suaranya. Oke, halo teman-teman semua, sore. Jadi, ini aku on cam-nya di sini ya, tapi mic-nya di satu lagi biar nggak double gitu suaranya. Oke teman-teman, jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas bab pertama ya dari geografi. Sebenarnya ini sih dasar-dasar banget yang nantinya tuh teman-teman akan ketemu sendiri juga gitu pas belajar bab-bab yang selanjutnya. Jadi biar nanti itu makin ke-trigger gitu ya saat belajarnya, jadi kita perlu banget nih buat belajar yang namanya dasar ilmu geografi. Oke deh, kita langsung aja yuk masuk ke yang awal ini, pengertian menurut ahli. Nah, pengertian ini sebenarnya kayak, mungkin teman-teman kayak ada mager gitu ya ngafalinnya. Tapi tuh kadang-kadang ya di soal-soal ujian tuh dimunculin gitu. Jadi gimana sih cara ngafalinnya biar ingat gitu ya. Sebenarnya ya pakai kayak trik-trik gitu sih. Kayak apa sih yang bikin kalian tuh ke-trigger nih ketika mendengar suatu kata ya. Kita coba lihat di sini pengertian geografi menurut para ahli. Nah, yang pertama itu kan ada Eratosthenes ya. Nah, Eratosthenes dia ini merupakan seorang geolog ya, bisa jadi ya dia nih sampai dia nih dikasih gelar yang namanya Bapak Geografi Dunia. Geografi Dunia. Si Eratosthenes ini. Dia ngomong apa sih? Nah, dia ngomong bahwa si geografi ini sebenarnya berasal dari kata geografika, yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Jadi luas banget ya sebenarnya si Eratosthenes ini. Dia nggak spesifik ngomong tentang buminya yang bagian mana, tapi keseluruhan dari si bumi itu. Jadi general banget nih si Eratosthenes. Pokoknya dia ngomong bahwa ya udah kita belajar nih tentang yang namanya penggambaran tentang bumi. Terus yang kedua, itu ada yang namanya Claudius Ptolemeus. Nah, dia nih kata kuncinya apa sih dari si Claudius Ptolemeus ini? Kata kuncinya adalah peta. Nah, aku tuh dulu ingetnya kan namanya Claudius Ptolemeus ya. Di sini ada huruf P. P ya kan. Nah, aku kayak nyambungin gitu, oh P berarti peta. Jadi kalau dengar kata si Claudius Ptolemeus, itu langsung aja dikaitin ke peta. Jadi dari huruf namanya dia ini sendiri. Nah, itu cara aku ngafalinnya. Kalau misalnya teman-teman nanti punya cara-cara sendiri, itu boleh banget ya, supaya nanti nggak ketukar-tukar saat belajarnya. Nah, terus yang ketiga, itu ada yang dari Prof. Bintaro nih. Nah, kalau Prof. Bintaro, itu dia ngomong bahwa ilmu pengetahuan yang menguraikan, menerangkan sifat-sifat bumi. Dia juga menganalisis segala alam, penduduk, serta mempelajari ciri khas mengenai bumi dalam ruang dan waktu. Jadi kalau yang Prof. Bintaro ini bumi secara keseluruhan gitu ya, enggak cuman si fenomena geosfernya aja, tapi ke manusia-manusianya itu juga bahas nih. Kalau misalnya kita kaitin, nanti ada ya teman-teman di materi demografi. Nah, itu tentang kependudukan juga dibahas nih di dalam geografi. Terus yang keempat, di sini ada Imade Sandi tahun 1988. Ini orang Indonesia nih. Dia bilang bahwa geografi ini merupakan ilmu yang berusaha menemukan dan memahami, typo ya guys ini, kita coret, memahami persamaan-persamaan. Nih ya, persamaan-persamaan dan perbedaan yang ada di dalam ruang muka bumi. Kata kuncinya tuh seringkali pakai yang ini. Ntar ya, kayak kurang gede ininya.
Nah, pakai yang kata sini, persamaan dan perbedaan. Nah, itu sering banget tuh dikeluarin ya, kalau misalnya di option tentang si Imade Sandi ini, teman-teman tinggal cari aja nih kata persamaan dan perbedaan. Sama yang terakhir, ini dari Indonesia juga, itu ada Seminar dan Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia ya, atau IGI, tahun 1988 juga. Nah, dia ngomong bahwa geografi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer nih, yang terdiri dari apa aja? Dari litosfer, hidrosfer, biosfer, atmosfer. Nah, dengan sudut pandangnya, itu ada kelingkungan nih, atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, kayak kalau misalnya teman-teman udah pernah belajar, mungkin kayak agak ke-trigger ya sama kalimat kelingkungan sama kewilayahan. Karena itu akan kita bahas sebenarnya di pendekatan geografi, ya kan ada 3, nanti kita bahas. Nah, jadi pendekatan itu asalnya dari mana? Asalnya dari si pengertian dari seminar IGI ini, gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu yang dihafalin banget kalimat-kalimatnya gimana, jadi lebih ke apa sih yang bikin kalian inget nih sama teori yang diucapkan oleh suatu ahli. Nggak perlu yang kayak dihafal-hafal banget, nanti seiring berjalannya waktu pasti nanti hafal sendiri ya. Apalagi kalau misalnya udah ketemu sama soal-soal. Sampai sini aman terkait dengan pengertiannya ini, atau ada yang mau ditanyain dulu? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut dulu nih. Nah, di sini ada ruang lingkupnya dari si geografi. Ada apa aja dia? Nah, ini nanti teman-teman akan bahas nih di bab-bab selanjutnya ya. Tiap bab kita bahas satu. Yaitu yang pertama tentang geologi. Nah, kalau geologi, itu nanti teman-teman akan bahas tentang yang namanya batuan. Nanti juga di dalamnya teman-teman akan bahas terkait dengan struktur pembentukan batuannya dan proses dari pembentukan batuan itu sendiri gitu. Jadi pokoknya tentang batuan-batuan ya, batunya kayak gimana, tempatnya di mana, itu akan kita pelajari dalam geologi. Terus yang kedua, itu ada yang namanya geomorfologi. Nah, ini sering banget nih dimunculin di soal-soal ya. Sebenarnya kalau udah dengar kata geomorfologi atau morfologi, itu sama aja ya teman-teman. Itu dia akan bahas yang namanya bentuk luar permukaan bumi. Jadi misalnya contoh, itu ada gunung, terus apa lagi? Lembah, terus misalnya dataran tinggi, dataran rendah. Nah, itu dia masuknya ke bagian si geomorfologi ini gitu. Jadi pokoknya kalau teman-teman lihat ada fenomena geosfer, gunung, sungai, dan lain-lainnya, itu dia akan masuk ke dalam bagian geomorfologi. Kalau geologi ini akan teman-teman bahas di materi tenaga endogen ya. Endogen sama tenaga eksogen. Nah, terus yang ketiga ada meteorologi. Ini tentang cuaca. Kebalik ya warnanya. Tentang cuaca. Terus ada klimatologi. Kalau klimatologi tentang iklim. Terus ada pedologi. Kalau pedologi itu tentang tanah ya. Ingetnya gimana? Nanti kan teman-teman ketemu ya materi pedosfer. Nah, materi pedosfer itu dia akan dibahas nih tentang si tanah-tanah ini gitu. Nah, terus ada komposisi, struktur, tekstur, sifat-sifat tanah, itu akan dibahas. Mungkin sekilasnya kalau misal tanahnya makin terang, itu dia semakin tidak subur ya, teman-teman. Nanti kalau misal tanahnya makin gelap warnanya, itu dia makin subur. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh nanti kita akan bahas di materi pedosfer. Terus ada apa lagi? Ada hidrologi, tentang laut ya. Baik si airnya ini adanya di dalam lautan, daratan, maupun di atmosfer. Itu nanti kita akan bahas. Terus ada yang namanya oseanografi, itu tentang laut secara spesifik. Jadi si oseanografi ini dia pecahan ya, teman-teman, dari si hidrologi gitu. Terus ada demografi ya, itu tentang apa? Kependudukan. Terus ada biogeografi,
itu kita akan bahas ya terkait dengan persebaran hewan dan tumbuhan di permukaan bumi. Sama yang satu lagi yang terakhir itu ada yang namanya kartografi ya, atau peta. Nah, jadi kayak sebenarnya ini nggak perlu dihafal gitu, karena si ruang lingkup geografi ini akan jadi sub-sub judul nih dalam ilmu geografi yang akan teman-teman bahas ya di bab-bab selanjutnya. Jadi nggak perlu yang kayak dihafalin sampai, wah capek banget ya kalau misalnya ngafalin, karena materinya banyak banget. Jadi emang ya udah nanti kalian akan terbiasa dengan sendirinya terkait dengan istilah-istilah di geografi ini gitu. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung terkait dengan ruang lingkup geografi ini? Kayak sebenarnya kalian kan UTBK nggak ada TKA ya, tapi tenang aja guys, akan kepake di ujian mandiri ya. Jangan sampai nggak dibahas sama sekali nih si TKA-nya, karena sayang banget. Nanti pas kalian udah mau mandiri, malah kejar-kejaran itu nggak akan keburu, karena materinya banyak. Oke, paham ya. Kita lanjut dulu nih. Di sini ada soal pertama. Kita coba lihat soalnya. Pernyataan di bawah ini yang termasuk aspek fisik adalah, ini emang belum kita bahas ya terkait aspek fisik itu apa. Boleh teman-teman coba jawab dulu nih. Menurut teman-teman aspek fisik tuh yang mana sih? Yang kayak gimana sih si aspek fisik ini? Kalau udah tahu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, Ona jawab yang C. Yang lain ada yang mau coba jawab? Nggak perlu takut salah. Dicoba-coba aja pakai feeling ya jawabnya. Menurut aku yang ini sih Kak jawabannya. Itu juga nggak apa-apa. Nanti kita baru bahas bareng terkait dengan aspek fisik. Oke, Alia juga yang C. Deva juga yang C. Maisa juga yang C. Adit juga yang C. Oke, semuanya jawab yang C. Kita coba bahas ya teman-teman. Di sini tadi disebutin bahwa ada yang namanya aspek fisik. Aspek fisik itu aspek apa sih? Nah, aspek fisik itu dia sebenarnya membahas tentang material geografi. Geografi atau sama aja kayak istilah fenomena geosfer. Fenomena geosfer. Contohnya kayak apa sih si fenomena fisik ini? Contohnya itu misalnya ada gunung, terus ada laut, terus ada apa lagi? Misalnya ada sungai, terus misalnya ada awan. Nah, itu dia termasuk tuh ke dalam aspek fisik. Ada satu lagi ya teman-teman, namanya adalah aspek non-fisik. Nah, kalau aspek non-fisik, itu dia membahas tentang yang namanya kondisi sosial. Kondisi sosial. Kalau misalnya dalam geografi, contohnya gimana? Contohnya misalnya kita membahas tentang jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Kota Jakarta sangat padat. Sangat padat. Nah, kata kuncinya ada di mana sih sebenarnya? Kalau misalnya di aspek fisik, itu dia adanya di bagian sini ya, gunung, laut, sungai, awan. Tapi kalau misalnya di aspek non-fisik, itu dia udah ngomongin jumlah penduduk. Atau misal contoh lainnya, dia membahas tentang pengangguran. Atau nanti dia ngomongin tentang kelahiran. Nah, jadi nanti kalau teman-teman kaitin sama materi geografi, itu adanya di demografi. Terus nanti teman-teman juga ketemu di negara maju dan negara berkembang. Negara maju dan berkembang. Itu akan dibahas terkait dengan pendapatan per kapita. Nah, itu kan masuk ke lingkup sosial ya dari si suatu negara gitu. Nah, di soal ini kita lihat ditanyanya adalah aspek fisik. Nah, berarti kita harus cari kata-kata kunci yang ada di sini ya. Mulai dari option yang A. Option yang A, di sini kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada
mata pencarian penduduk. Nah, ini merupakan bagian dari aspek non-fisik. Terus yang B, sebagian besar penduduk Indonesia itu petani. Nah, ini juga ya teman-teman ngomongin tentang mata pencarian lagi. Berarti dia masuk ke aspek non-fisik juga. Yang C, kita lihat di sini, Gunung Sinabung kembali menyemburkan awan panas. Nah, dia ngomongin tentang gunung ya teman-teman, yang mana ini merupakan aspek fisik. Jadi tepat banget jawaban teman-teman semua yang cacing. Kalau yang D, penyebaran penduduk Indonesia tidak merata. Nah, penyebaran penduduk itu masuknya ke aspek non-fisik. Kalau yang E, pola persebaran penduduk, nih, pola persebaran penduduk itu menyebar di daerah kaki gunung. Nah, fokusnya itu ada di pola persebaran penduduk ya, teman-teman. Jadi dia masuknya ke aspek non-fisik. Jadi di soal ini yang membahas tentang aspek fisik adalah option yang cacing. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu terkait aspek fisik dan non-fisik nih, ada yang masih bingung atau mau ditanyain dulu? Atau aman terkait nomor 1 ini? Aman ya? Oke deh, kita lanjut dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung aja ya guys ditanyain. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Di sini ditanya, manusia dengan segala macam aktivitasnya di bumi dapat mempengaruhi perubahan di bumi. Nah, pandangan ini dikenal dengan, jadi si manusianya nih, yang mempengaruhi perubahan di bumi. Nah, kira-kira masuknya ke istilah yang mana nih? Dari A sampai E ini. Kalau udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ada yang mau coba jawab, kayak dicoba-coba aja, ini emang kayak rawan kebalik ya guys terkait materi, tapi nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Siapa tahu bener ya kan. Kalau misalnya salah juga nggak apa-apa, nanti jadi makin inget kan, oh pernah salah nih di sini. Nanti kalau misalnya ketemu soal lagi, jangan sampai salah lagi. Ada yang mau coba? Oke, Aditya jawab yang A. Yang lain ada yang mau coba juga? Coba-coba aja guys, coba-coba berhadiah ya, siapa tahu benar. Ada? Atau kita bahas aja? Atau kayak bingung kah, nggak tahu sama sekali, nggak pernah denger nih sama istilah-istilahnya. Oke, kita coba bahas kali ya. Jadi sebenarnya dalam geografi, dari option A sampai E, itu cuma ada 2 pilihan aja. Yang mana dari yang A nih, posibilisme, sama yang D nih, determinisme. Kita coba lihat ya teman-teman di sini. Yang posibilisme terlebih dahulu. Nah, ini dia nih ada tokohnya nih. Tokohnya siapa sih namanya? Tokohnya itu namanya adalah Vidal de Blache. Tapi nggak tahu ya bacanya kayak gimana. Pokoknya tulisannya kayak gini nih namanya nih. Nah, nanti dia ini teman-teman akan keluarin tulisan yang berjudul genre de vie. Ini bahasa Prancis ya, teman-teman. Nah, di sini dia ngomong nih teman-teman dalam tulisannya yang ini, si Vidal ini kasih tahu nih bahwa manusia ini merupakan makhluk yang aktif. Makhluk yang aktif. Maksudnya apa nih makhluk yang aktif? Nah, ternyata aktif di sini teman-teman, dia ngebahas tentang bahwa manusia ini menguasai alam. Menguasai alam. Nah, yang satu lagi nih, ada yang determinisme kan. Kalau yang ini, dia tokohnya agak lumayan banyak ya. Jadi ada beberapa tokoh yang setujunya adanya teori determinisme ini.
ada yang namanya Karl Ritter. Terus yang kedua ada Friedrich Ratzel. Sama yang terakhir, itu ada yang namanya Ellsworth Huntington. Nah, kalau mereka ini membahas tentang, jadi kalau di kebalikannya aja ya sebenarnya, jadi manusianya ini diam. Manusianya itu diam. Atau apa? Atau faktor fisik nih. Faktor fisik yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, tadi kita udah bahas ya di soal sebelumnya bahwa faktor fisik ini dia terdirinya dari apa sih? Dari yang namanya fenomena geosfer. Nah, jadi gampangnya kalau misalnya yang atas nih, teman-teman, yang posibilisme itu manusia yang mempengaruhi alam. Manusia ke alam nih. Tapi kalau misalnya yang determinisme itu kebalikannya. Alam yang mempengaruhi manusia. Sebenarnya tuh ada satu lagi, volunteer ya. Volunteerisme. Nah, cuman dalam pembahasan di soal-soal ini tuh sebenarnya jarang gitu ya dibahas gitu. Karena apa? Karena belum ada penelitian yang saklek banget nih terkait si teori ini. Jadi dia emang nggak akan sebenarnya teman-teman temuin di soal-soal. Karena penelitiannya masih belum fix gitu ya terkait dengan si teori volunteerisme gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu terkait nomor 2 ini, ada yang masih bingung? Atau ada yang mau ditanyain? Atau aman? Oke. Apa tuh? Yang C, kita coba lihat. Nah, kalau probabilisme, ini sebenarnya dalam geografi tuh nggak ada ya, teman-teman. Ini kayak ngomongin, apa ya, bisa dibilangnya ya, kemungkinan. Nah, kemungkinannya tuh sebenarnya nggak ada ya kalau dalam geografi. Jadi dia kayak jebakan aja sebenarnya. Karena teori probabilisme itu di geografi tuh nggak ada ya. Kemungkinan-kemungkinan tuh sebenarnya nggak ada. Karena sebenarnya geografi tuh ilmu yang saklek ya. Karena siklusnya kayak gitu-gitu lagi. Jadi kalau teori yang probabilisme dalam geografi tuh nggak ada. Yang adaptif dan dinamik. Nah, kalau adaptif dan dinamik, ini dia ngomongin tentang perubahan. Atau dia ngomongin tentang bumi ini selalu mengalami perubahan. Nah, ini nanti teman-teman akan temuin di materi apa? Di materi yang namanya Jagat Raya. Nah, di Jagat Raya ini banyak banget nih teori yang membahas tentang adaptif dan dinamik ya. Jadi ada berbanyak teori nih ngomongin bahwa ya bumi ini berkembang nih dari yang satu gede, terus dia pecah lagi, sampai jadi banyak material-material ya kayak bintang, komet, dan lain-lainnya. Itu akan teman-teman bahas di Jagat Raya. Kalau sistemik, nah sistemik ini juga nggak ada ya teman-teman. Dia ngomongin tentang kalau geografi merupakan suatu sistem, itu enggak ya teman-teman. Jadi emang itu jebakan aja gitu. Option-optionnya yang sebenarnya nggak akan teman-teman temuin gitu. Kalau misalnya kita bahas tentang geografi. Jadi kalau pandangan itu sebenarnya ada 3. Posibilisme, determinisme, sama satu lagi nih yang kan, si voluntarisme. Tapi yang ketiga ini itu nggak akan dikeluarin ya, karena dia belum se-fix dari si yang A ini sama yang D ini gitu. Iya, jadi jawabannya adalah yang ayam, tepat banget. Yang ayam, posibilisme. Karena di sini dijelasinnya manusia ya yang dapat mempengaruhi perubahan di bumi. Jadi benar banget jawabannya adalah yang ayam. Ada lagi yang mau tanya terkait nomor 2 ini? Ada yang masih bingung?
Atau aman terkait nomor 2 ini? Oke, aman ya. Kita lanjut dulu ke nomor 3 sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini ada soal banyaknya pulau yang terdapat di Nusa Tenggara mengakibatkan pengelompokan masyarakat yang membentuk suku-suku tertentu. Nah, salah satu suku khas yang terdapat di wilayah Nusa Tenggara adalah, nah, soal-soal kayak gini tuh sebenarnya agak sering ya teman-teman keluar di mana? Di SIMAK UI. Karena SIMAK UI geografinya tuh lebih luas ya pembahasannya. Jadi emang kita mau nggak mau nih harus belajar tentang Indonesia ya. Jadi dia sebenarnya nggak yang keluar-keluar banget, tapi membahas tentang di Indonesia aja ya. Kalau misalnya sepenglihatan aku di soal SIMAK UI. Jadi harus banyak juga nih latihan-latihan ya tentang suku-suku, atau nanti ada namanya istilah desa tuh ya dalam bahasa-bahasa di Indonesia, itu juga sering dibahas. Oke, Aditya jawab yang A. Yang lain ada yang mau coba jawab juga? Terkait nomor 3 ini, kira-kira suku yang ada di Nusa Tenggara tuh suku apa ya? Ada kayak ngasal aja sih, kayak menurut aku, feeling aku yang ini sih, Kak. Tapi nggak tahu-tahu banget. Nanti kita bahas, kira-kira suku apa nih? Mungkin kalian ada yang familiar ya. Ini mungkin kayak agak familiar ya, A sampai E. Tapi kadang, waduh, nggak tahu, Kak, itu kira-kira ada di wilayah Indonesia bagian mana? Ada lagi yang mau coba jawab? Terkait persuku-sukuan ini. Oke, Gevira juga jawab yang A. Ada lagi yang mau coba jawab nomor 3 ini? Terkait suku yang ada di Nusa Tenggara. Oke, A juga ya. Jadi A semua nih jawabannya. Kita coba lihat ya. Nah, benar banget jawabannya adalah yang ayam. Jadi suku Sasak ini emang adanya di Nusa Tenggara. Kalau suku Baduy adanya di mana? Suku Baduy ini dia adanya di wilayah Banten. Kalau Bugis dari mana tuh? Bugis dari Bugis ini sama teman-teman sama Toraja. Bentar, kita gabungin. Jadi Bugis sama Toraja ini dia berasal dari wilayah yang sama, yaitu dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Nah, yang terakhir itu ada Minahasa. Kalau Minahasa ini adanya di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Jadi emang mesti diingat-ingat ya teman-teman. Kayak yang gak usah yang kayak susah-susah, tapi yang sering aja nih dibahas ya. Kan ada ya beberapa suku yang emang terkenal gitu ya, famous ya. Nah, itu boleh teman-teman cari tahu aja. Nggak usah kayak semua suku di Indonesia dihafalin. Nggak harus ya, itu mah pusing sendiri. Wah, orang di Sulawesi tinggalnya. Seru banget ya. Ini emang ya dari seluruh Indonesia ya berkumpul ya teman-teman di sini. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu terkait nomor 3 ini? Ada yang masih bingung? Oke, aman ya. Kita lanjut ke materi. Nah, sekarang udah masuk ke materi lagi, nanti baru kita latihan soal lagi. Sekarang kita akan bahas tentang konsep-konsep geografi. Nah, dalam konsep geografi ini ada 10 ya, ada banyak. Cuman sebenarnya nggak yang sesusah itu, guys, si konsep-konsep geografi ini. Dari namanya aja tuh kadang udah bikin kita inget gitu. Tapi ada emang beberapa jenis dari konsep ini yang mungkin teman-teman ada yang belum familiar nih sama kata-katanya, itu nggak apa-apa. Nanti lama-lama tuh akan sering keluar guys di soal-soal, jadi mau gak mau kita akan familiar sendiri ya dengan sendirinya terkait si definisi-definisi dari konsep geografi. Kita lihat dari yang pertama ya, terkait jarak. Nah, kalau terkait dengan jarak, itu dia kan membahas tentang ya udah berapa sih jaraknya dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, terkait dengan jarak itu akan dibagi jadi 2 nih. Ada yang absolut sama ada yang relatif. Bedanya apa? Kalau yang absolut, namanya juga absolut ya, berarti dia membahas tentang sesuatu yang tetap atau pasti. Contohnya apa sih? Nah, contohnya misalnya itu meter.
terus kilometer. Jadi kan emang pasti ya teman-teman dari titik A nih ke titik B. Nih kita garisin. Oh, si A nih, si orang pertama itu dia ngukur 50 km. Tapi orang kedua ngukur juga 50 km. Jadi kalau jarak absolut itu dia pasti ya, mau siapapun yang ngukur pasti jaraknya segitu. Kalau dia ngukurnya benar ya. Tapi kalau misalnya relatif, itu kebalikannya ya. Jadi dia nih bisa berubah-ubah. Berubah-ubah. Contohnya apa? Misalnya waktu. Nah, misal tadi nih dari titik A ke titik B. Si A ini orang pertama, dari A ke B itu dia 30 menit. Tapi si orang kedua nih, dari titik A ke titik B ternyata dia 60 menit. Nah, jadi emang beda-beda ya jaraknya ya. Kalau misalnya kita bahas tentang yang relatif. Ini nanti akan dipengaruhi juga ya sama yang namanya kecepatan dia, atau kondisinya yang macet apa enggak sih. Nah, jadi banyak-banyak faktor yang bikin jaraknya itu jadi berbeda-beda nih tiap orangnya, enggak sama ya. Jadi satuannya adalah waktu. Kalau di sini yang meter, kilometer, dan satuan ukur lainnya. Terus yang kedua, itu ada yang namanya lokasi. Nah, kalau terkait dengan lokasi, kita bahas letak suatu fenomena geografis di permukaan bumi. Dibagi jadi dua ya teman-teman juga nih. Ada yang absolut sama relatif. Kalau yang absolut itu adalah letak astronomis Indonesia. Nah, letak astronomis Indonesia tuh di mana sih? Yaitu di 9 derajat LU ya, sampai 11 derajat LS, dan 95 derajat BT, sampai 141 derajat BT. Nah, itu ya terkait dengan absolut nih. Udah pasti nih Indonesia titiknya itu ada di sini. Bentar ya, kayak ada yang bocor nih mic-nya. Wait. Oke, udah ya. Oke, kita nggak apa-apa, Una. Nggak apa-apa, santai. Oke, kita lanjut. Nah, ini pasti ya. Jadi mau dilihat dari titik manapun, Indonesia lokasinya tuh adanya di 9 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Kalau yang relatif apa? Kebalikannya ya. Kalau di sini astronomis, berarti di sini apa? Letak geografis. Letak geografis Indonesia di mana sih? Nah, Indonesia terdiri dari 2 benua ya. Di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua apa aja tuh? Ada benua Asia dan Australia. Sama di satu lagi ya, samudra Hindia dan Pasifik. Nah, kenapa sih si lokasi geografis ini dia dibilangnya relatif? Karena si benua ini, teman-teman, itu dia bisa bergerak. Nah, sedangkan si samudra ini, dia bisa meluas. Nah, jadi emang bisa bergerak nih. Nanti kalau misalnya mau dikaitin sama materi apa sih? Materi yang namanya tenaga endogen. Nah, nanti tenaga endogennya di bagian divergen. Nah, divergen ini itu nanti dia mengakibatkan, misalnya nih, oh Madagaskar nih tahun ini adanya di atas nih. Jaraknya misalnya kayak gini. Kita coba gambarin ya, biar makin kebayang. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, ini tahun segini. Nah, ini misalnya tahun 1900. Ini tahun 2000. Nah, ini ada A nih ya, di sini B. Nah, ini A, ini B. Nah, bisa teman-teman lihat di sini jaraknya beda ya, teman-teman. Misalnya ini 2 km. Oh, ternyata nih sekarang nih jaraknya udah 5 km. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara
si wilayahnya itu dia bergerak ya teman-teman. Jadi letaknya tuh bisa berubah-ubah. Makanya dia masuk ke dalam lokasi yang relatif. Karena nggak pasti ya bisa berubah-ubah karena tenaga endogen. Terus yang ketiga itu ada keterjangkauan. Kalau keterjangkauan itu dia bahas mudah dijangkau atau tidaknya suatu tempat. Nah, ini terkait nanti bisa dikaitin sama yang namanya lokasi industri dan masih banyak lagi ya. Misalnya suatu pariwisata nih, pariwisatanya gampang nggak sih diaksesnya? Oh, ternyata susah nih jalanannya, masih belum bagus nih. Nah, itu akan berpengaruh teman-teman ke peminatnya ya. Mungkin orang-orang nggak akan datang sebanyak kalau misalnya jalanannya tuh bagus. Makanya kita bisa lihat ya, Indonesia lagi gempur-gempuran banget tuh di Papua ya kan, dibangun jalan tol dan lain-lainnya. Karena jalan itu penting teman-teman. Dengan adanya jalan, suatu kota tuh bisa maju gitu. Nah, terus yang keempat di sini ada yang namanya pola. Nah, kalau terkait dengan pola, itu kita akan bahas nih, ada pola apa aja sih? Pola aliran, pola persebaran sungai misalnya. Nanti kan kita akan bahas ya, ada yang rektangular, ada yang dendritis, dan lain-lainnya. Sama ada misalnya pola menyebar, dan lain-lainnya. Itu akan kita bahas nih terkait di pola. Nanti teman-teman akan lebih bahasnya di hidrosfer darat ya teman-teman terkait dengan pola ini. Akan dibahas semua abis-abisan di hidrosfer darat. Terus ada apa lagi? Ada aglomerasi. Nah, aglomerasi ini dia tentang nih pola-pola pengelompokan. Misalnya kawasan industri. Nah, ini agak fun fact aja ya, siapa tahu ya kan keluar kawasan industri terbesar di Indonesia tuh adanya di mana? Terbesar, khususnya di Jawa ya. Bisa jadi di Indonesia juga, cuman boleh nanti di cross-check lagi ya. Itu ada namanya di Karawang. Nah, di Karawang. Ini emang tempatnya lokasi industri. Di sana tuh banyak banget ya pabrik-pabriknya gitu. Jadi kalau aglomerasi dia ngomongin tentang pengelompokan. Misalnya nih ada banyak wilayah industri, pabrik, mereka menyatu nih jadi satu wilayah yang emang khusus menjadi wilayah pabrik-pabrikan atau kawasan industri. Nanti itu masuknya ke bagian aglomerasi. Terus ada apa lagi? Ada morfologi. Sama ya tadi ya. Tadi kan kita kenal yang namanya geomorfologi. Sama teman-teman sama morfologi. Dia bahas tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Terus ada apa lagi? Ada nilai guna. Jadi ini lebih membahas manfaat ya atau fungsi dari suatu fenomena geografis. Misalnya apa? Misalnya di sini ada matahari. Nah, matahari fungsinya buat apa sih? Misalnya untuk menyinari bumi. Menyinari bumi. Terus misalnya desa. Desa tuh fungsinya buat apa sih? Nah, misalnya desa nanti sebagai penyedia bahan pangan. Penyedia bahan pangan untuk kota. Atau nanti teman-teman akan bahas desa sebagai hinterland. Hinterland bagi kota. Itu nanti akan dibahasnya di desa kota tentunya ya. Jadi nanti akan dibahas tuh desa sebagai hinterland tuh sebenarnya mereka ngapain aja sih sebenarnya. Misalnya menyumbang bahan pangan, terus nanti desa juga sebagai tempat refreshing ya, bisa dibilang bagi masyarakat kota yang isinya kota kan gedung-gedung doang ya, nggak ada hiburan alam-alamnya gitu. Terus ada apa lagi? Di sini ada interaksi dan interdependensi. Kalau ini dia membahas tentang, oh ternyata antar fenomena geografis ini saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Contohnya apa? Ya sih, desa kota ini. Mereka saling berpengaruh ya. Nih, si desa ini dia ternyata punya bahan pangannya. Diolah nih di si kota ya, yang isinya kawasan industri. Nanti barangnya dijual lagi ke desa. Jadi mereka saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain gitu. Terus ada apa lagi? Ada keterkaitan ruang ya di sini.
Nah, kalau dengan keterkaitan ruang ini, suatu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Misalnya kayak gini. Petani. Kok petani? Iya, petani bener deh. Jangan petani deh. Biar gampang, misalnya nelayan. Nah, kalau teman-teman dengar kata nelayan, udah pasti dengarnya apa? Ingatnya apa? Ingatnya adalah pantai. Terus misalnya lagi pegunungan. Nah, pegunungan misalnya identiknya dengan petani teh. Nah, itu nih konsep yang namanya keterkaitan ruang. Jadi ruangnya di pegunungan udah pasti pekerjanya itu adalah si petani teh. Sama nih kayak pantai. Oh, pantai. Berarti mata pencarian di pantai itu adalah nelayan gitu. Jadi saling berhubungan ya teman-teman antar satu dengan yang lainnya gitu. Misalnya lagi desa. Oh, desa juga berkaitan nih sama yang namanya petani. Yang terakhir, ini kadang kayak suka kegocek gitu teman-teman nih, bedain si keterkaitan ruang sama diferensiasi areal. Kalau diferensiasi areal, different ya kan, perbedaan antar tempat nih. Misalnya di desa, ini dia banyak sawah-sawah. Tapi kalau misalnya di kota, banyaknya gedung-gedung. Atau misalnya di daerah pegunungan, itu banyaknya lumut. Tapi kalau misalnya di wilayah padang pasir, itu dia banyaknya apa? Banyaknya pasir gitu. Jadi emang beda gitu. Jadi dia membedakan antara dua tempat yang berbeda. Tapi kalau misalnya keterkaitan ruang, itu dia sebenarnya nggak membandingkan, tapi dia menghubungkan ya antar fenomena dengan fenomena yang lainnya gitu. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung terkait konsep-konsep geografi. Ini sebenarnya enaknya tuh ngafalinnya ya, itu sama latihan soal sih. Karena dia tuh setiap komponennya itu sebenarnya gabung gitu loh guys sama materi-materi yang ada di depan-depan gitu. Jadi emang nggak sesusah itu. Tapi kalau misalnya baru pertama kali dengar, mungkin emang kayak, wah agak banyak ya yang perlu diingat-ingat. Tapi nanti lama-kelamaan kalau misalkan udah masuk bab 2, bab 3, bab 4, terus misalnya kalian review lagi si pengantar geografi ini, oh makin kebayang nih sama konsep-konsep yang ada di sini gitu. Sampai sini teman-teman aman atau ada yang mau ditanyain dulu terkait dengan konsep-konsep ini? Ada 10 ya, emang banyak. Cuman sebenarnya soalnya tuh nggak akan jauh-jauh dari contoh-contoh ini. Yang penting teman-teman bisa bedain aja gitu. Sampai sini aman? Oke, aman ya. Kita lanjut ke latihan soal tentang konsep ya tentu aja. Nah, nomor 4 di sini. Ilmu geografi mengandung pengertian yang mencakup beberapa konsep, yaitu konsep. Nah, coba teman-teman lihat nih, mana yang merupakan konsep dari geografi. Tadi kita udah bahas ya. Kalau yang bukan, nanti bisa dicoret aja ya, dieliminasi. Oke, Aditya jawab yang E. Teman-teman lain ada yang mau coba jawab juga? Boleh dieliminasi aja. Kalau misal tadi kita belum bahas, berarti dia bukan termasuk ke dalam konsep. Nanti kira-kira mana nih dari, ada 2 ya kan di sini, mana yang dua-duanya itu merupakan konsep dari geografi. Oke, Maisa sama Alia juga jawab yang E. Ada lagi yang mau coba jawab terkait nomor 4 ini? Ada? Atau kita bahas? Oke, semua nih ya, nggak ada lagi nih yang mau coba jawab nih. Nggak apa-apa guys, nggak perlu takut salah ya. Dicoba-coba aja, kira-kira jawabannya yang mana. Oke, juga ya. Kita coba lihat jawabannya. Nah, mulai dari option yang A. Keterjangkauan. Benar ya teman-teman, ini merupakan konsep. Tapi distribusi itu dia bukan merupakan konsep. Tapi nanti kita akan bahas, dia ini merupakan prinsip ya dari si geografi. Terus yang kedua, ada interrelasi, ini juga bukan, ini merupakan apa? Merupakan prinsip dan nilai kegunaan. Nilai kegunaannya benar. Yang C, aglomerasi tepat, tapi kelingkungannya ini salah.
Karena ke lingkungan itu nanti kita akan bahas dengan yang namanya objek formal. Atau bisa disebut dengan pendekatan geografi. Terus yang D, keruangan dan interdependensi, ininya salah ya, ininya tepat. Jadi emang jawaban yang tepat adalah yang E, yang morfologi dan diferensiasi areal. Dia dua-duanya merupakan konsep dari geografi. Kita coba satu soal lagi. Di nomor 5, di wilayah perkotaan terdapat penggunaan lahan secara khusus nih, seperti pusat perdagangan, kawasan industri, pemukiman kelas elit, kawasan kumuh, kawasan hijau. Nah, kira-kira ini merupakan penjabaran dari konsep geografi yang mana? Nah, di sini ada katanya kawasan industri, ada kawasan hijau. Nah, kira-kira dia tuh yang mana? Konsepnya. Oke, Aditya sama Gevira jawab yang C. Yang lain ada juga yang mau coba. Oke, Maisa juga yang C. Ada lagi yang mau coba jawab? Atau sama jawabannya? Atau jawabannya justru kayak menurut aku bukan yang C deh, Kak. Yang mana? Oke, aglo ya semuanya ya. Kita coba lihat di sini kan tadi dibilangnya ya udah mereka pusat perdagangan. Jadi satu tempat atau satu wilayah isinya ya tukang jualan semua gitu ya. Sama kayak pemukiman kelas elit, kawasan kumuh dan kawasan hijau. Tadi kalau dalam konsep dia masuknya ke dalam konsep aglomerasi atau aglomerasi ini merupakan pengelompokan. Pengelompokan gitu. Jadi emang tepat banget jawabannya adalah yang cacing. Nah, itu dia terkait dengan konsep geografi ya, ada 10. Emang rada banyak, cuma nanti harus banyak latihan soal ya, supaya nanti lebih kebayang nih perbedaan antara konsepnya itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam objek formal nih, dalam geografi. Atau biasanya disebut dengan pendekatan geografi. Sama aja. Pendekatan geografi. Nah, dulu tuh aku pas belajar ini tuh baca pengertian yang sama juga nih kayak kalian baca sekarang. Itu rada kayak, rada bingung ya, bedanya tuh kayak gimana. Jadi ini aku kasih cara aku ya, teman-teman, untuk ngebedain. Ini kayak valid kok guys, cara perbedaannya ya. Di sini kan ada 3 ya. Pendekatan analisis keruangan, pendekatan analisis kelingkungan, sama yang terakhir pendekatan analisis kompleks wilayah. Nah, cara bedain yang paling gampangnya gimana? Kalau yang keruangan, ini dia tuh terdiri dari satu fenomena geosfer ditambah dengan satu wilayah. Jadi misalnya ada contohnya kali ya, gimana ya? Contohnya di bawahnya aja deh. Misalnya contohnya nih, ada gempa bumi di Palu. Nah, fenomena geosfernya apa? Fenomena geosfernya itu adalah gempa bumi, ya kan? Wilayahnya cuma satu nih, cuma terjadi di Palu aja. Nah, kalau misalnya ada satu fenomena geosfer dan satu wilayah, itu dia masuknya ke dalam pendekatan analisis keruangan. Tapi kalau misalnya yang lingkungan gimana? Nah, lingkungan udah masuk aspek sosial ya kan di dalamnya. Nah, ini nanti contohnya itu adalah satu fenomena geosfer ditambah sama satu wilayah, masih sama nih kayak yang atas. Tapi dia ditambah satu komponen lain, yaitu apa? Yaitu manusia. Contohnya gimana? Contohnya misalnya banjir di Jakarta disebabkan karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Nah, teman-teman coba analisis di sini. Oh, fenomena geografisnya apa? Fenomena geosfernya itu adalah banjir. Wilayahnya di mana? Cuma satu ya, adanya di Jakarta. Nah, manusianya mana? Oh, ternyata di sini ada nih masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Jadi ada 3 komponen itu, makanya dia ini masuk ke dalam pendekatan analisis ke lingkungan. Sama yang terakhir, ada pendekatan analisis kompleks wilayah. Nah, kalau kompleks wilayah, itu dia sama kayak lingkungan nih teman-teman. Tapi dia terjadi di beberapa wilayah. Beberapa wilayah. Misalnya gimana? Misalnya banjir nih. Banjir di Kota Bogor sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta. Nah, jadi terkait dengan yang kompleks wilayah, itu tuh dia bisa tanpa manusia nih, atau dengan manusia. Jadi dia lebih fokusnya ke beberapa wilayah aja. Udah mulai dari lebih dari 1 ya. Berarti boleh 2, boleh 3, atau boleh lebih dari itu gitu. Jadi fokusnya kalau di kompleks wilayah adalah di beberapa wilayah. Kalau lingkungan sama yang keruangan, bedanya kalau di lingkungan ini ada partisipasi manusia ya, tapi kalau misalnya di keruangan itu dia nggak ada partisipasi manusianya. Nah, ini dia cara aku untuk bedain ya terkait dengan pendekatan-pendekatan ini. Nanti kalau misalnya teman-teman punya cara lain ya untuk bedain 3 ini juga boleh banget. Yang penting jangan sampai ketukar aja ya terkait dengan objek formal geografi ini. Sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita latihan soal nih, terkait dengan objek formal ini. Biar masih fresh banget nih, kita coba ya latihan soalnya. Sampai sini aman? Atau ada yang mau tanya dulu? Oke, aman ya. Kita coba lihat nih di sini soalnya. Di beberapa tempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, maka yang harus dikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik nih, di mana kejadian tersebut terjadi. Nah, pendekatan geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah, nah, coba dilihat kata kuncinya. Kira-kira dia masuk ke pendekatan yang mana nih? Dikirim. Nanti filenya aku kirim ya, di grup yang alpha berarti ya. Nanti yang habis coret-coret ya, habis selesai nanti aku langsung kirim. Jadi nanti bisa kalian review lagi. Oke, Adit jawab yang C. Yang lain ada yang mau coba jawab, kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke, Maisa juga jawab yang cacing. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, dicoba-coba nih. Tadi kan udah dengar ya, oh ternyata bedanya tuh ini. Ada lagi yang mau coba jawab? Nomor 6 ini. Ada atau nggak ada yang mau coba jawab lagi? Oke, udah ya. Aku kunci nih jawabannya ya, yang cacing. Kita coba lihat. Di sini ada kata kuncinya di beberapa tempat. Jadi nggak cuma 1 ya, ada 2 ya tempatnya atau lebih. Nah, sering terjadi kasus gizi buruk dan di sini ada kaitannya dengan faktor manusia dan kondisi fisik ya, atau apa tadi namanya fenomena geosfer. Fenomena geosfer. Nah, karena di sini kata kuncinya adalah di beberapa tempat, makanya jawaban yang paling benar adalah yang cacing, si kompleks wilayah ini. Kalau misalnya seandainya nih, nggak ada kata di beberapa tempat, nah berarti kan cuma ada faktor manusia dan fisik nih. Berarti dia masuknya ke yang mana? Ke yang lingkungan. Tapi kalau manusianya nggak ada, cuma faktor fisik doang, dia masuknya ke yang ke ruangan gitu ya. Cara bedainnya ya biar gampang nih. Karena kalau misalnya teman-teman lihat definisi-definisinya tuh kadang suka bikin kita bingung ya. Maksudnya tuh sebenarnya kayak gimana. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu terkait nomor 7 ini. Nomor 6 ini. Nanti nomor 7 masih sama ya. Latihan tentang si pendekatan ini. Aman ya? Belum ada yang mau tanya ya? Kita lanjut dulu ya, kita coba lagi nih, soal yang serupa. Nah, gagal panen padi yang terjadi di Jawa Tengah akibat pengairan yang tidak merata karena ketika musim hujan, air sungai meluap, dan pada musim kemarau mengalami kekeringan. Nah, pendekatan geografi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah, nah ini coba teman-teman lihat nih, analisis nih kira-kira dia masuknya ke yang mana. Oke, Adit jawab yang cacing. Kenapa tuh jawab yang cacing?
Oke, Dek ya, ganti ya. Ada lagi yang mau coba jawab? Ini emang kayak rada tricky ya, guys, soal-soal kayak gini. Cuma sebenarnya nggak gitu susah. Oke, Deva juga yang D. Maisa juga yang D. Ada lagi yang mau coba? Terkait nomor 7 ini. Oke, udah ya. Nggak ada lagi ya yang mau coba ya. Kita coba bahas ya, teman-teman. Di sini disebutin gagal panennya terjadi di mana? Di Jawa Tengah. Nah, jadi cuma ada satu wilayah ya, satu wilayah. Jadi si kompleks wilayah ini udah bisa kita eliminasi nih. Terus dia bahas tentang gagal panen nih. Nah, gagal panen ini udah termasuk ke dalam satu fenomena geosfer. Fenomena geosfer. Nah, kita lanjut lagi. Akibat pengairan yang tidak merata karena ketika musim hujan air meluap dan pada musim kemarau mengalami kekeringan. Nah, dari teks ini kita nggak melihat faktor apa, guys? Faktor manusia. Jadi emang gara-gara ya udah alam aja gitu. Musim hujan sama musim kemarau. Ya itu kan emang terjadi gara-gara alam ya. Jadi nggak ada faktor manusianya. Berarti kalau misalnya satu fenomena geosfer doang sama satu wilayah, dia masuknya ke yang mana? Ke yang dadu ya, yang keruangan gitu. Kenapa dia jawabannya adalah yang D ya, karena dia nggak ada unsur manusianya gitu. Kalau keterjangkauan ini konsep ya teman-teman, konsep geografi. Lokasi dia juga konsep gitu. Kalau ini tadi aku tulis biar nanti kalau review lagi nggak lupa, manusianya nggak ada. Kalau yang ini tadi cuma satu wilayah. Cuma satu wilayah gitu. Sampai sini aman terkait dengan pendekatan ini. Ada yang mau tanya dulu? Aman ya guys, gampang ya sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu, oh bedanya ini, tinggal dilihat aja komponennya tuh kira-kira yang ada tuh yang mana. Oke, aman ya, aku hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, belum ada yang tanya ya, nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya atau mau dijelasin ulang, itu juga boleh banget ya. Kita lanjut dulu ke materi prinsip geografi. Nah, emang rada banyak ya. Tadi pendekatan ada 3, konsep ada 10, sekarang prinsip ada 4 ya dia. Kita lihat di sini, ada yang namanya prinsip distribusi atau persebaran. Nah, dalam konsep prinsip distribusi, ini dia dibahas nih teman-teman, bahwa fenomena geosfer ini tersebar tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, sama manusia. Jadi misalnya nih ada komodo. Oh, ternyata si komodo ini cuma ada di Nusa Tenggara nih, teman-teman. Nggak ada nih di wilayah lain ya. Sama nih, misalnya kayak timah. Oh, timah nih adanya di Bangka Belitung nih. Di Bangka Belitung nih. Nggak ada nih di wilayah lain. Mungkin kalau misalnya ada pun stoknya tuh sedikit gitu. Jadi dia nih kasih tahu bahwa setiap fenomena geosfer itu belum tentu ada di semua tempat ya. Jadi adanya di wilayah-wilayah tertentu aja. Itu terkait dengan prinsip distribusi. Jadi fenomena geosfer tersebar tidak merata di permukaan bumi. Yang kedua, itu ada yang namanya prinsip interrelasi. Nah, kalau prinsip interrelasi, dia ngomongin tentang hubungan ya. Hubungan sebab akibat ya, teman-teman ya. Nih, antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Ini sebenarnya dia ngomongin konsep sebab akibat. Contohnya gimana? Contohnya misalnya nih, hutan gundul. Nah, ternyata si hutan gundul ini terjadi karena penebangan pohon. Penebangan pohon. Ini kan sebabnya ya. Nah, ini dia akibatnya. Terus yang ketiga, di sini ada yang namanya prinsip deskripsi. Namanya juga deskripsi ya. Kalau misalnya dulu kalian tahu tuh di BB ya ada dex. Deskripsiin dong diri kamu. Nah, ini sama nih. Kita deskripsiin suatu fenomena geosfer. Kita jabarin dia tuh sebenarnya kayak gimana sih. Nah, dalam penjabarannya kita tuh bisa pakai tulisan ya, teman-teman. Atau bisa juga ditambahin nih pakai diagram, grafik, tabel, gambar, maupun peta yang bisa memperjelas si penjelasan kita nih, yang tulisan-tulisan ini, biar orang-orang
kebayang ya bentuknya sebenarnya kayak gimana sih gunung. Kalau misalnya ditulisin doang gunung bentuknya segitiga. Nah, mungkin orang nggak kebayang ya. Tapi kalau misalnya dikasih gambarnya, orang-orang akan lebih paham nih, ternyata bentuk gunung tuh kayak gitu. Nah, itu terkait deskripsi. Sama yang terakhir, itu ada yang namanya prinsip korologi. Nah, dalam prinsip korologi ini sebenarnya ya dia gabungan nih dari 3 prinsip di atas. Jadi ada persebaran ya atau distribusi, interrelasi, interaksi, integrasi, dan pada ruang tertentu. Jadi intinya pokoknya digabungin deh si 3 ini. Nah, soal-soalnya kayak gimana sih terkait dengan prinsip geografi? Biasanya tuh nanti kalian dikasih kasus gitu ya teman-teman. Nanti kalian baru analisis kira-kira dia masuknya ke yang mana. Kalau yang korologi ini, biasanya tuh teksnya tuh panjang nih. Tapi kalian perlu perlu lihat ya. Kalau misalnya udah ada 2 nih, misalnya komponen distribusi sama interrelasi ini udah terpenuhi. Nah, itu teman-teman jawab aja yang korologi gitu. Tapi kalau cuma 1, ya digabung-gabungin aja gitu. Kira-kira dia masuknya tuh ke yang mana. Tapi kalau udah ada 2 ya prinsip yang terpakai, itu teman-teman bisa jawab yang korologi. Sampai sini terkait prinsip geografinya aman. Sebelum kita coba nih ke soal-soal tentang prinsip dari geografi ini. Aman? Atau ada yang mau tanya dulu? Oke, aman ya. Kita coba latihan soal nih. Nah, zona selatan Jawa Barat memiliki morfologi berbukit-bukit dengan lereng yang terjal sehingga sangat berpotensi sebagai daerah rawan longsor. Nah, prinsip geografi untuk memahami fenomena tersebut yaitu, nah, kira-kira apa nih, teman-teman? Oke, Adit jawab yang B. Ada lagi yang mau coba jawab? Teman-teman yang lain coba aja. Oke, Ona juga B. Gevira juga B, Alia juga B. Oke, kita coba lihat ya di sini. Di sini di soalnya dikasih tahu nih, bahwa morfologi berbukit-bukit ini mengakibatkan si daerah Jawa Barat ini menjadi rawan longsor. Nah, sebenarnya kita bisa lihat ya teman-teman di soal ini ada yang namanya hubungan sebab akibat. Nah, kalau misalnya ada hubungan sebab akibat, berarti dia masuknya ke yang mana? Ke prinsip interrelasi. Benar banget. Jadi hubungan sebab akibat ya. Oh, gara-gara A, akibatnya si B. Dan kebalikannya juga bisa gitu. Biasanya gampang sih menemukan si sebab akibat ini. Mungkin nanti yang agak tricky itu nanti kalau misalnya kalian nih ketemu teks yang panjang. Itu mungkin kita kadang udah menduga-duga ya. Kayak, oh kayaknya nih korologi nih, karena panjang teksnya. Tapi biasanya tuh dijadiin jebakan malahan, guys. Jadi, walaupun teksnya panjang, ternyata dia sebenarnya cuma ngomongin satu aja nih, terkait deskripsi biasanya ya. Itu yang sering keluar di soal-soal jebakan tuh kalau misalnya teksnya panjang, harus diperhatiin ya, ada komponen apa aja sih yang ada di soalnya. Jangan sampai kegocek nih gara-gara teksnya tuh sebenarnya panjang. Sampai sini teman-teman aman, nomor 8, atau ada yang mau ditanyain dulu terkait dengan prinsip di geografi ini? Aman? Oke, aman ya. Kita lanjut dulu nih. Ini udah kayak soal campuran aja ya, guys. Nah, ini kita mulai pakai soal-soal yang ada di SIMAK ya, tipe soal SIMAK. Jadi kalau misalnya yang A ini, bila pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya ini menunjukkan sebab akibat ya, atau nyambung nih. Kalau yang B, itu pernyataannya benar nih, tapi alasannya juga benar. Tetapi ternyata mereka ini nggak menunjukkan sebab akibat ya, atau mereka ngomongin hal yang berbeda. Nah, yang C, pernyataannya itu benar, alasannya salah. Kalau yang D, pernyataannya salah, alasannya benar. Kalau yang E, itu dia pernyataan dan alasannya sama-sama salah gitu. Nah, ada juga sebenarnya satu lagi, cuman nggak ada ya di latihan soal ini. Ini kayak tips aja gitu sih, guys. Ini kan ada 1, 2, dan 3 ya, guys. Dan 3. Kalau yang B kan 1 dan 3 ya. Yang C itu 2 dan 4. Nah, yang D itu 4 saja. Sama yang E itu kan semua benar ya.
Nah, ini khusus soal kayak gini tuh sebenarnya ada tipsnya, guys, biar kayak kita nggak usah pusing-pusing gitu ya. Kan ada 4 pilihan, 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, teman-teman lihat aja nih, pertama-tama harus cek dulu nomor 1. Nah, kalau misalnya nomor satunya benar, nomor 3, tanpa kalian cek lagi ya, itu udah pasti benar. Kebalikannya nih, kalau nomor 3 benar, kalian nggak usah cek nomor 1, dia udah pasti benar juga. Kalau salah juga kayak gitu ya. Kenapa kayak gitu? Kalian lihat aja nih di optionnya. 1 sama 3, itu mereka selalu bareng. Nih, ada di semua benar juga kan. Jadi emang mereka saling berkaitan. Ini akan ngebantu teman-teman nih, misalnya, aduh nomor 1 sebenarnya nggak tahu nih dia salah apa benar. Tapi nomor 3-nya tuh udah tahu ternyata dia benar. Ya udah langsung dibenerin aja sih nomor 1-nya. Nah, kalau misalnya nomor 1 nih sama nomor 3-nya benar, kalian tuh langsung aja cek nomor 4. Nah, cek nomor 4. Kenapa? Kalau nomor 4-nya benar, berarti jawabannya itu adalah yang E, yang semuanya benar. Tapi kalau misalnya nomor 4-nya ini salah, kalian harus cek lagi nomor 2-nya. Karena kalau misalnya nggak dicek, kan ada 2 pilihan ya dia. Antara jawabannya yang A, kalau nggak jawabannya yang B, back gitu. Tapi kalau misalnya nih, 3, 4. 1 sama 3-nya salah. Nah, kalian tinggal cek aja nomor 2. Karena kalau nomor 2-nya benar, nomor 4-nya nggak perlu dicek lagi. Udah pasti benar. Nah, ini kayak emang kalau, aduh bingung banget kan mesti ngecek yang mana. Tapi nanti kalau misalkan kalian udah sering latihan, udah hafal nih sama pola jawabannya, itu lama-lama akan kebiasa sendiri gitu. Sebenarnya enak sih soal yang kayak gini. Karena kita nggak perlu tahu semua 1 sampai 4 tuh benar semua apa enggak gitu. Jadi emang bisa kita eliminasi-eliminasi aja gitu. Sampai sini aman terkait cara menjawabnya sebelum kita lanjut ke latihan soal? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Aman ya? Belum ada yang tanya ya? Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Ke soal nomor 8 nih. Nah, nomor 9 maksudnya. Objek kajian ilmu geografi terdiri atas komponen-komponen bumi yang tergabung ke dalam satu sistem geosfer. Sebab geosfer terbagi menjadi komponen geofisik nih yang terdiri dari litosfer, pedosfer, hidrosfer, atmosfer, dan komponen biotik yang terdiri dari flora dan fauna, dan komponen antroposfer yang terdiri dari manusia. Nah, kira-kira jawabannya tuh yang mana nih terkait nomor 9 ini? Kalau udah tahu jawabannya, boleh tulis di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, Adit jawab yang 1 dan 3. Ada lagi yang mau coba jawab teman-teman yang lain? Kok 1 dan 3? Ini jawabannya yang ini, guys. Yang ini, yang ini. Yang ini. Yang sebab akibat. Kalau misalnya yang ini, nanti teman-teman ketemu ada 4 pilihan gitu dia. 1, 2, 3, 4. Itu belum ada di soal yang kali ini. Nanti di bab-bab selanjutnya kita akan ketemu ya, sama tipe soal yang kayak gini. Tapi di nomor 9 ini, teman-teman lihat di bagian yang sini. Atasnya benar apa salah sih? Atau bawahnya benar apa salah sih? Nah, boleh dilihat-lihat. Kira-kira jawabannya tuh yang mana?
Ada yang mau coba jawab atau kayak masih ragu-ragu gitu? Oke, ada yang jawab A. Agak sih, A. Oke, A ya. Kita coba lihat nih. Sabar, pencet. Bentar. Oke, nah kita lihat di sini objek kajian ilmu geografi terdiri atas komponen-komponen bumi. Nah, di sini ada kata komponen-komponen bumi. Sebenarnya komponen-komponen bumi ini dia sama kayak yang namanya fenomena geosfer. Nah, yang tergabung ke dalam satu sistem geosfer. Nah, ini dia tepat ya, teman-teman. Nah, sebenarnya komponen-komponen dari bumi ini terdirinya atas apa aja sih? Terdiri atas hidrosfer, terus ada antroposfer ya, antroposfer, terus terdiri juga dari litosfer, apalagi ada atmosfer, terus satu lagi adalah biosfer. Nah, si komponen-komponen bumi ini terdiri dari 5 hal ini. Nah, disebabkannya nih, geosfer terbagi menjadi komponen geofisik, litosfer, pedosfer, hidrosfer, atmosfer, komponen biotiknya flora dan fauna, dan komponen antroposfernya manusia. Ini tepat apa enggak? Ini dia tepat ya, teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa yang bawah ini, si geosfer ini, itu sebenarnya dia menjelaskan bagian yang atas ini, gitu. Jadi mereka nih berhubungan apa enggak? Mereka nih berhubungan. Jadi tepat banget jawaban teman-teman semua. Jawabannya adalah yang A, ya. Dia ini emang berhubungan gitu ya, atas sama bawah. Ini emang kalau misalnya kalian ketemu soal-soal kayak gini, dia ini emang rada tricky gitu ya, jawabannya kayak antara A sama B, itu kayak gimana. Cuman kalau misalnya ada satu poin yang menjelaskan bagian yang atasnya, itu mereka udah pasti jawabannya adalah yang A, gitu. Sampai sini aman terkait nomor 9 ini, atau ada yang mau ditanyain dulu? Aman? Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku lanjut ya ke soal terakhir, nomor 10. Nah, dalam melakukan kajiannya, geografi seringkali menggunakan peta. Sebab peta merupakan satu-satunya alat yang dapat membantu penjelasan geografis. Nah, kira-kira jawabannya yaitu yang mana? Oke. Udah ada yang mulai jawab, ada yang jawab kalimat atasnya benar, tapi sebabnya enggak. Ada juga yang jawab salah dua-duanya. Ada lagi yang mau coba jawab. Gak perlu takut salah ya guys, dicoba-coba aja menurut kalian tuh benar apa salah sih si nomor 10 ini. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ada lagi yang mau coba jawab, kira-kira nomor 10 ini jawabannya apa? Oke, udah mungkin masih bingung ya, kayak bingung banget nih karena ini praktek banget ya guys, sebenarnya nggak yang teori-teori banget gitu ya. Kita coba lihat ya. Nomor 10 yang pernyataan atas dulu ya. Dalam melakukan kajiannya, geografi seringkali menggunakan peta. Ini benar apa salah? Ini benar ya teman-teman. Karena peta ini sebenarnya bisa membantu si peneliti ini untuk melihat bentuk buminya tuh sebenarnya kayak gimana sih. Makanya nanti dipakai nih di peta. Mungkin nanti teman-teman akan bahas juga ya di materi kartografi, peta itu wajib benar ya teman-teman yang dipublikasi.
itu ukurannya, skalanya, itu harus tepat. Jadi walaupun dia 0,0, itu harus tepat semuanya. Karena kalau misalnya salah, akan mempengaruhi si penelitian-penelitian yang ada. Kita lihat sebabnya, peta merupakan satu-satunya alat yang dapat membantu suatu penjelasan geografis. Nah, ini salah. Karena bukan satu-satunya ya, ada faktor-faktor lain gitu. Misalnya apa? Misalnya di sini ada seismograf, itu kan juga bisa membantu ya. Terus misalnya hygrometer, untuk mendapatkan data tentang kelembapan ya. Terus misalnya ada barometer, tentang tekanan, ada SIG, dan lain-lainnya. Jadi enggak cuman peta, tapi ada hal-hal yang lainnya. Kalau yang atas benar, yang bawah salah, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang cacing, gitu. Nih, yang cacing. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 10 ini? Atau aman terkait dengan nomor 10 ini? Oke, aman ya. Oke, ternyata soalnya udah habis ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang keseluruhan materi ilmu, jadi lupa, ilmu geografi hari ini, atau ada yang mau ditanyain tentang hal-hal lain juga boleh banget ya, guys. Santai banget. Pokoknya sebenarnya geografi itu bisa jadi suatu mapel yang ngebus kalian ya, ngebus nilai kalian, karena banyak orang yang kadang tuh nggak terlalu belajar tentang geografi gitu loh, kayak ditinggalin gitu. Biasanya orang-orang, apalagi yang lijur, mungkin teman-teman ada yang kayak lihat di Twitter ya, itu mereka pada lebih seringnya belajar tentang apa sih, tentang sosiologi ya, sama sejarah ya. Tapi kadang ekonomi sama geografinya tuh kadang-kadang ditinggalin gitu. Nah, ya udah, itu jadi kesempatan banget nih buat kita ya kan, karena orang-orang nggak belajar, ya udah kita pahamin aja benar-benar si materi ini gitu. Nah kan aku pernah nggak belajar geo dapat 700, Kak Eko yang matematika dapat 600 doang. Nah sebenarnya tapi dia jago banget loh, ekonomi dapat 600, karena dulu aku tuh pas TO tuh nilainya kayak standar-standar aja guys, kayak 500, 600 rata-ratanya. Tapi tenang aja, nilai TO tuh nggak akan berpengaruh ya, karena nilai TO itu sebenarnya bisa naik gitu loh. Karena apa? Karena kita sebenarnya udah terbiasa ya sama pola-pola soal yang dibikin sama bimbel atau dibikin sama siapa gitu. Jadi kalau misalnya kalian try out nanti, jangan fokus ke angkanya, tapi kalian fokus ke kalian udah ngerti belum sih sama satu soal ini. Jadi abis try out itu nanti harus dibahas-bahas lagi setiap soalnya. Di-share kok, di-share sama cara-caratannya ya. Aku share di grup aja kali ya nanti. Abis kelas ini langsung aku share kok. Oke, ada lagi yang mau tanya? Pokoknya semangat ya guys. Kayak emang kayak sistemnya tuh agak nyebelin ya di tahun kalian gitu kan. Karena berubah-berubah banget dan belum ada keputusan yang kayak sah banget nih. Sistemnya kayak gimana. Itu nanti ditungguin aja. Katanya tuh udah ada Instagramnya tau guys. Kayak apa ya, aku lupa ya. Pokoknya udah ada tuh Instagramnya. Nah kan harus follow ya. Biar nanti nggak ketinggalan gitu sama updatean-updateannya. Waktu itu aku lihat di TikTok tuh udah ada gitu Instagram yang badan yang ngurusin ujian masuk gitu udah ada yang baru. Bukan LTMPT lagi ya. Jadi nanti boleh dicek ya guys, di follow aja Instagramnya. Biar nggak ketinggalan sama materi-materinya ya. Kayak bahannya apa atau sistemnya kayak gimana kah. Katanya sih mungkin akan 2 kali ya, kayak tahun 2019. Itu sebenarnya kayak bagus dan nggak bagus gitu sih, tergantung kalian bisa manfaatin momentumnya apa enggak sih pas ujian kedua kalinya. Karena nggak jarang juga ya guys, ini aku tahu dari kating-kating aku ya, yang angkatan 2019 malahan yang tes keduanya itu nilainya lebih kecil dibandingin tes yang pertamanya. Jadi harus dimaksimalin di dua-duanya ya, jangan kayak, yaudah deh yang pertama coba-coba dulu. Nah, jangan kayak gitu kalau misalnya ada dua. Jadi harus dimaksimalin dua-duanya biar kayak gede aja gitu ya kan. Ada lagi yang mau ditanyain atau udah cukup? Pokoknya semangat nih guys UTBK. Kayak sebenarnya UTBK nggak gimana-gimana. Asal jalur langit gak sih guys? Kalau aku sih dulu ngerasanya kayak belajarnya sebenarnya biasa-biasa aja, nggak seambis orang lain gitu. Tapi yang penting kualitas belajar kalian gitu sih. Harus paham setiap soalnya, jangan cuma dijawab doang, tapi harus dijabarin gitu, walaupun agak pegel ya, kayak ngerjain kayak gitu, karena aku lama banget gitu loh kadang ngerjain satu soal, karena aku
membahas gitu teorinya ada apa aja sih. Misalnya nih, terkait dengan prinsip nih. Padahal cuma disebutnya prinsip interrelasi, tapi nanti tuh aku coret-coretannya tuh 4 prinsipnya tuh aku tulis ulang. Fungsinya buat apa sih? Buat biar inget aja gitu. Karena pas awal-awal aku belajar tuh aku ada kayak, apa ya, kok belajarnya kayak sia-sia gitu ya. Hari ini belajar materi A, tapi minggu depan pas ketemu materi A, kok lupa lagi. Nah, biar nggak lupa tuh aku kayak gitu. Jadi aku tulis lagi aja semuanya. Walaupun capek ya, tapi nggak apa-apa. Tapi itu worth it banget sih guys menurut aku. Karena jadi lebih nyantol gitu sama materi-materinya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Atau cukup? Oke, cukup ya. Oke deh teman-teman, thank you banget ya udah ikutan kelas hari ini. Pokoknya semangat terus ya guys. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanyain tentang kampus atau tentang materi, itu boleh aja ya langsung di kontak aja. Nanti kalau misalnya ketemu soal-soal yang bingung, kira-kira jawabannya apa, boleh didiskusin di grup, nanti aku coba bantu jawab juga ya teman-teman. Jadi dipakai aja grupnya buat belajar bareng-bareng, biar nggak belajar sendirian ya, karena perlu juga ya support dari orang lain. Makasih banyak ya guys, sama-sama. Makasih juga. Thank you guys. Sama-sama, thank you juga. Sama-sama. Oke, thank you ya guys.